Saya di PMI dari 2020. Mobil pertama dulu Xenia atau Avanza 2013 atau 14 itu dulu didampingi sama Pak Cahyo. Tantangan berburu mobil bekas di Jakarta yang pertama itu, kalau orang yang jual itu waktunya fleksibel itu enak, tapi kalau orang pekerja atau kantoran yang pulangnya malam atau hanya bisa dicek weekend, itu yang tantangannya Mas. Kita SSI hari Selasa atau Senin, bisa diceknya Sabtu Minggu. Nah itu yang nunggunya agak lama. Kadang ada yang tidak berkenan dicek malam, ada. Kadang kalau berkenan dicek malam setelah pulang kerja, ya kita cek malam. Om Momo gimana kabarnya? Om, mari ketemu lagi. Alhamdulillah baik Om. Karena kita berburu lagi setelah masuki pasca Lebaran ya. Iya, setelah 1 tahun Lebaran. Udah lama ya. Teman-teman, jadi hari ini kita banyak perburuan tapi masih belum ada kejelasan dari penjual. Jadi kita tetap harus stay menunggu sambil juga cari iklan-iklan yang lain. Siapa tahu ada informan atau siapapun ngabarin kalau ada unit yang kita buru. Sama kalau di Jakarta itu cepet-cepetan. Jadi kalau kita pernah kita ngecek, terus karena pemesan perlu rundingan, dia sih emang perlu rundingan dulu sama keluarga, dan waktunya terlalu lama, kadang kita kalah cepet sama yang lain. Jadi kita udah cek cocok, hasilnya rundingan terlalu lama, ya udah mobilnya hilang, dibeli sama yang lain. Ribon. Selama di sini udah dapat berapa ini? Alhamdulillah kita kemarin udah eksekusi 4 unit teman-teman. 4 unit. 3 unit udah digeser ke Semarang semua. Terakhir yang ini karena eksekusinya baru kemarin. Terus besok rencana Pak Cahyo juga mau geser ke sini untuk ngambil CR-V. Oke, masih mau berapa lama di sini atau mau pulang hari ini? Hilalnya masih belum kelihatan ini. Kita masih ada tekanan dari atas ke bawah, jadi kita masih nekan-nekan lagi. Oke, masih lama ya? Iya, Pak. Kalau untuk sekarang, karena base camp kita di Depok Sawangan kan, kita biasanya lebih sering ngecek di Jakarta Selatan pusat atau barat arah sini Mas, ya Jakarta Timur lah, paling mentok mungkin Jati Asih atau Bekasi Timur. Tapi kalau sepengalaman saya di daerah Bekasi bagian utara atau Jakarta Utara ada beberapa, ya nggak semua, cuma ada beberapa kurang cocok karena terutama kurang kerawat sama ada indikasi bekas banjir, tapi nggak semua ya, hanya beberapa. Untuk Agi-agi itu kemarin nemu iklan, emang iklannya agak lama, cuma harganya menarik. Karena penasaran, ya udah kita cek. Untuk kondisinya ternyata bagian sebelah kiri antara fender depan kiri, pintu kiri itu pernah mungkin nyerempet agak dalam atau gimana, sampai sealer pintu yang sebelah kiri itu ada sealer buatan. Untuk Agi-agi 2023-24 itu
pasarannya antara 145 sampai 155 Mas. Tapi kadang ada yang ya antar segitu sih untuk pasaran umumnya. Untuk harga baru sekarang kan kayaknya 190-an sampai 200 ya, selisihnya udah lumayan lah, sekitar 50 juta kan dari harga baru. Jadi ya masih oke. Dan Toyota, jadi ya spare part dan lain-lain aman. Karena kita bingung mau kemana, kadang sambil nyari iklan, sambil janjian, kadang sambil nunggu waktu janjian kita mampir ke kopi. Ya kita ngopi sambil nyari iklan, sambil barangkali ada iklan terdekat dari situ yang bisa kita cek dulu. Ya kadang kita dapat gitu, kadang kalau enggak ya kita nunggu waktu janjian. Kayak kemarin janjian Ioniq jam 5, ya udah kita nunggu waktu sampai jam 5. Ioniq 5 ini kondisinya masih masuk, cat juga banyak orinya, aman laka banjir. Untuk paling minusnya di kemarin ada di pelek lecet pemakaian sama plastik cover fender, itu ada beberapa yang cat ulang. Cuma pemesan kemarin minta opsi lagi, mungkin minta yang kilometernya di bawah itu atau minta yang harganya di bawah itu juga, karena kemarin harganya agak lumayan. Kemarin Ioniq 5 Signature Long Range, jadi tipe tertingginya. Ciri khas Ioniq 5 ini nggak ada sebelumnya teman-teman. Kalau belakang nggak ada, ini cap nggak ada. Bukan gantian ya, emang nggak ada gantian. Iya, untuk Ioniq 5 belum deal karena masih proses perburuan. Kemarin saya sempat janjian sama orang sales sih, karena mau trade-in, ada konsumen mau trade-in. Tapi saya tunggu untuk Sherlock dan lainnya ternyata belum jelas. Jadi belum bisa ngecek karena masih goib. Kadang gitu kita ada unit trade-in, harga masuk, unit masuk, kadang yang konsumen yang mau trade-in itu kadang membatalkan atau nggak jadi dijual mobilnya itu. Untuk perburuan kali ini, untuk Ayla masih proses perburuan, sama Ioniq juga masih proses perburuan untuk sekarang ya. Dan kemungkinan nggak tahu ini ada perubahan harga di mobil listrik atau enggak, karena kan harga Dex naiknya lumayan. Tapi nggak tahu, listrik juga katanya pajaknya mau naik, jadi ya mungkin semoga harganya masih bisa ke bawah, atau ya saya berharapnya kita dapat unit terbaik dan harga masih masuk untuk dibeli.